Saudara, kita pantau situasi terkini di 3 lokasi banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur bersama jurnalis Dipo Nurbahagia, lalu di Perumahan Ciledug Indah Tangerang bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, dan di Perum Pondok Gede Permai Kota Bekasi bersama jurnalis Kompas TV Imron Fadilah. Kita akan ke Cipinang terlebih dahulu. Sudah ada Dipo di sana. Dipo, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir perlahan mulai surut malam hari ini, Dipo? Iya, betul sekali Cynthia. Kalau kami perhatikan secara berangsur-angsur dan secara perlahan, nampaknya volume ketinggian air banjir di kawasan Cipinang Melayu, khususnya di RW 4 yang terdapat di kawasan Jakarta Timur ini sedikit demi sedikit ini mulai berkurang. Kalau pada sore hingga setidaknya sampai dengan Isa tadi ada di ketinggian kurang lebih setengah meter ataupun 50 cm, tetapi untuk saat ini di tempat saya melaporkan ketinggian air ada di kisaran kurang lebih di angka 40 cm. Tentu ketinggian air ini bervariasi. Karena semakin ke dalam tentu ketinggian air juga semakin tinggi. Artinya ada kemungkinan juga bahwa perumahan warga yang berdekatan langsung dengan Kali Sunter ini masih terendam di angka kurang lebih 3 hingga 4 meter. Surutnya secara perlahan debit banjir di kawasan ini tentu ada beberapa faktor, Cynthia. Yang pertama adalah kemungkinan besar bahwa volume air di Kali Sunter ini sudah mulai berkurang dan ditambah juga dukungan dari tidak adanya lagi hujan deras di kawasan ini. Walaupun tadi pada saat maghrib sempat ada gerimis, tetapi untuk saat ini kami melaporkan secara mayoritas tidak ada intensitas hujan tinggi yang terjadi di kawasan Cipinang Melayu. Berbicara juga terkait dengan banjir di kawasan ini, ada kurang lebih 2.331 warga yang terdampak, di mana mayoritas diantaranya, jika kami mengutip statement yang disampaikan oleh Ketua RW setempat, ini sudah berhasil dievakuasi. Tetapi sungguh ironis jika kita menghitung waktu banjir yang terjadi di kawasan ini. Karena pada saat banjir di Cipinang Melayu ini terjadi pada pukul 2 dini hari, artinya sampai dengan pukul sekitar 9 malam ini sudah terjadi 19 jam. Tentu ini juga merugikan masyarakat yang kemudian harus beraktivitas tetapi tidak bisa dan pada akhirnya harus mengungsi. Terkait dengan proses evakuasi sudah dibulatkan juga bahwa nampaknya untuk sementara waktu proses evakuasi ini dihentikan karena ada sejumlah kendala yang kemungkinan dapat terjadi jika proses evakuasi ini tetap dipaksakan. Karena pihak PLN juga sudah mematikan seluruh aliran listrik di pemukiman warga, tentu untuk menghindari adanya konsleting arus listrik, sehingga ini adalah jalan terbaik untuk kemudian menghentikan sementara proses evakuasi sembari menunggu nantinya jika memang ada warga yang membutuhkan evakuasi, tentu para aparat akan turun begitu. Tapi memang kalau kita perhatikan juga ada beberapa warga yang secara mandiri berlalu lalang begitu untuk kemudian keluar dari rumahnya, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Tujuannya sederhana, untuk kemudian membeli makan dan juga memenuhi kebutuhan logistik mereka, karena mau tidak mau sudah tidak ada listrik, mereka juga harus memenuhi tentunya kebutuhan makanan mereka. Artinya sampai dengan saat ini banjir masih terjadi, tetapi untuk sementara waktu proses evakuasi dihentikan, Cynthia. Iya, Dipo, lantas bagaimana dengan fasilitas pengungsian? Ada 6 posko yang disediakan di sana. Apakah kebutuhan warga terdampak sudah terpenuhi di posko pengungsian, Dipo? Berkaca kepada apa yang kemudian disampaikan oleh pernyataan Ketua RW setempat, memang ada 6 pos pengungsian, betul sekali Cynthia, yang kemudian sudah didirikan di sekitar area banjir. Yang pertama adalah di kawasan Universitas Borobudur, kemudian juga ada di SKKT dari Kelurahan Cipinang Melayu, kemudian juga ada di area Gedung Akpindo, dan yang cukup banyak juga tenda-tenda yang didirikan di bawah jalan tol Becakayu yang kemudian ini juga ditempati oleh para warga untuk mengungsi. Terkait dengan kebutuhan, ini juga yang kami sudah konfirmasi kepada Ketua RW setempat. Sebenarnya untuk kebutuhan yang berada di pos pengungsian ini mayoritas sudah cukup. Artinya para masyarakat, entah itu lansia, kemudian juga ibu hamil, termasuk juga balita, kalau kita berkaca kepada statement Ketua RW setempat, ini kebutuhannya sudah dapat terpenuhi. Karena sudah ada sejumlah bantuan dari pihak BPBD maupun Dinas Sosial untuk kemudian memberikan bantuan kepada para pengungsi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa masih ada sejumlah warga yang memilih bertahan di dalam yang harus memenuhi kebutuhan logistik mereka. Ini yang menjadi PR untuk saat ini, karena tentu para petugas juga cukup kesulitan jika harus mengantar ke semua rumah warga yang masih mengungsi untuk kemudian memberikan logistik. Artinya para warga dihimbau ke depannya jika memang ada situasi seperti ini untuk lebih kooperatif agar antisipasi ini lebih berjalan secara maksimal, Cynthia. Baik, dari Cipinang, Dipo Nurbahagia.